Ada jinnya nempel kali ya? Apa diruqyah aja? Nah, ruqyah itu ada. Nah, kalau kita cermati dari riwayat-riwayat ada pelarangan ruqyah dan sebagainya, maka para ulama menyimpulkan seperti ini. Duh, undakannya kerasa berat nih. Ada jinnya nempel kali ya? Apa diruqyah aja? Jangan. Orang yang meminta diruqyah tidak bisa masuk surga tanpa hisab loh. Masa sih? Daripada bingung, apa nih kita tanya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal yang sering saat ini kita dengar, yang sebetulnya memang ada di dalam Islam. Berarti ya dari dulu adanya. Hanya mungkin karena kita kurang terbiasa, yaitu istilah ruqyah. Kalau bahasa lain ya berobat, pengobatan melalui doa-doa, ruqyah. Nah, kalau ada satu riwayat tentang golongan orang yang masuk surga tanpa hisab adalah yang layar kun wal yastarqun, tidak meruqyah dan tidak minta ruqyah. Itu bukan menunjukkan ruqyah itu adalah haram. Hanya di situ disebutkan kalau orang sudah tidak pernah minta diruqyah, bisa jadi karena ketawakalannya sangat tinggi. Karena ketawakalannya sangat tinggi, sehingga dia langsung pasrah kepada Allah, nggak perlu minta diruqyah sama orang untuk diobati. Bisa jadi seperti itu maknanya, seperti yang disebutkan para ulama. Hanya riwayat layar kun tidak memberikan ruqyah, itu yang diperselisihkan. Apakah betul riwayat itu ada? Karena Nabi sendiri memberi ruqyah. Nabi mendoakan. Siti Aisyah juga, Nabi mendoakan. Nah, ruqyah itu ada. Bahkan suatu ketika ada sekelompok sahabat Nabi SAW datang ke kampung, tidak boleh masuk. Kemudian di situ ada yang sakit. Ada yang sakit, lalu minta tolong sahabat Nabi, lalu ada para sahabat Nabi yang langsung mengatakan, aku bisa, lalu baca surat Al-Fatihah. Nah, setelah itu malah diizinkan masuk, menjadi diizinkan dan dihormati, dikasih makan dan sebagainya. Nah, mereka para sahabat Nabi waspada, hati-hati. Jangan-jangan ini sesuatu yang diharamkan. Wong kita membaca Al-Fatihah, kemudian orang yang dibacain langsung sembuh. Disampaikan berita ini ke Nabi, Nabi mengatakan, mayudrik. Apakah kau tidak tahu kalau itulah inna ruqyah, itu ruqyah. Itu ruqyah. Ruqyah itu pengobatan dengan doa. Sampai Nabi guyonan bahasanya, mana bagianku? Kalau kamu dapat makanan, kasih dong bagianku. Dan banyak ya tentang Nabi baca surat Al-Fatihah ini, tentang surat Al-Fatihah dan juga muawwidzatain ini. Nabi selalu minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan manusia. Dari jin dari bangsa setan dan jin dari bangsa manusia. Kemudian turun ya ayat muawwidzatain ini, kemudian setelah itu Nabi tidak pernah meninggalkan baca muawwidzatain ini. Jadi ruqyah itu ada di antara membaca surat Al-Fatihah dengan mengharap kesembuhan kepada Allah, membaca Al-Fatihah, muawwidzatain dan yang lainnya. Nah, bahkan disebutkan ruqyah itu ada boleh. Malam yakun fi syirkun. Selagi tidak ada kesyirikan nih. Nah, kalau kita cermati dari riwayat-riwayat ada pelarangan ruqyah dan sebagainya, maka para ulama menyimpulkan seperti ini. Ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah pengobatan dengan cara yang diajarkan Nabi, membaca doa-doa yang ada, yang pernah dibaca oleh Nabi. Seperti aku menyebut namamu ya Allah, menyebut nama Allah, bismillahi, kemudian arkik, aku mengobatimu. Mengobatimu, yang menyebutkan tetap Allah. Dan masih banyak riwayat tentang ruqyah. Fatihah, muawwidzatain, dan juga doa-doa yang dibaca Nabi SAW. Nah, ini ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang benar adalah dengan meyakini yang memberikan kesembuhan adalah Allah melalui zikir-zikir atau ayat-ayat yang kita baca. Ayat yang kita baca ini adalah ruqyah yang benar. Kemudian di sana ada ruqyah yang tidak benar.
Yang tidak benar ada dua martabat. Yang satu martabat adalah haram, yaitu dengan membaca sesuatu yang kita tidak tahu maknanya. Tidak jelas maknanya. Maka tidak diperkenankan kita membaca, kalau bahasanya, bahasa lokal kita kayak mantra gitulah. Atau mantra itu sebenarnya kan istilah ya. Mantra itu bacaan lah. Bacaan tapi kita tidak mengerti artinya, itu haram. Karena bisa jadi artinya adalah bertentangan dengan syariat. Yang tidak mengerti haram. Adapun yang mengerti artinya, dan bertentangan, apalagi di situ memuja-muji Tuhan selain, memuja-muji selain Allah, menuhankan selain Allah, maka itu syirik. Jadi ruqyah yang syirik adalah yang terakhir ini. Adapun yang kedua tidak mengerti artinya adalah haram. Adapun yang pertama adalah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, atau kita berdoa dari kita sendiri, misalnya, ya Allah berikan kesembuhan pada si fulan. Itu kan doa, menghadapnya kepada Allah, sah karena kita tahu maknanya. Ini adalah ruqyah, dan sebaik-baik ruqyah adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini pembagian tentang ruqyah. Cuman permasalahan ruqyah bukan di dalam pembagian ini. Embel-embel di balik kisah ruqyah, ya ini yang harus kita cermati. Wah, ruqyah katanya ada, saya melihat 500 jin padamu, ada naga, segala macam dan sebagainya. Dari mana itu semuanya kisah-kisah seperti itu? Jadi, biasa nggak usah membawa hal-hal yang aneh-aneh. Yang penting tidak berdusta. Kalau Anda melihat pasien punya masalah, sudah sesuai alamat dohirnya, tidak harus berdusta. Tidak harus berbohong dengan macam-macam kisah. Anda sendiri harus cerdas kalau Anda mengambil ruqyah orangnya soleh. Ya tampak tidak pernah berbohong. Kalau bohong bermacam-macam, nanti cerita, wah di dalam dirimu ada 1000 jin. Akan aku keluarkan satu demi satu ya. Bismillah, ini. Kenapa harus ada pakai tambahan-tambahan semacam itu? Ruqyah adalah ada. Termasuk baca ayat panjang, ayat Al-Quran, surat apa saja, kemudian minta kesembuhan kepada Allah. Sah. Itulah ruqyah yang disebutkan Nabi SAW. Cuman ruqyah yang pernah dikukuhkan Nabi adalah ruqyah baca surat Al-Fatihah, ruqyah baca muawwidhataini, seperti itu. Adapun ayat yang lain boleh, karena Quran semuanya syifa, untuk membuat kesembuhan, menjadi sebab kesembuhan. Nah, yang tidak benar adalah dibalik seputar ruqyah. Kisah-kisah gharib, kisah-kisah aneh, hayat dibalik kisah ruqyah itu yang harus kita perhatikan. Padahal ruqyah sangat sederhana sekali. Kemudian ruqyah ada lagi, pernah Sayyidina Nabi pernah membacakan untuk Thabit bin Qais atau siapa salah satu sahabat Nabi dengan perantara media air. Karena orangnya tidak ada jauh, dibacakan air itu sah. Ada sebagian mengingkar, ada apa dengan air-air? Nabi pernah melakukannya untuk Qais bin Thabit atau siapa sahabat Nabi SAW. Jadi dia membacakannya kemudian diberikan. Jadi sah-sah saja, asalkan yang dibaca adalah benar dan dia faham apa yang dibaca. Jadi ruqyah adalah Siti Aisyah pernah membacakan juga untuk baginda Nabi muawwidhataini di saat Nabi sakit. Nah, Siti Aisyah membacakan doa, membacakan muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Siti Aisyah memegang tangan baginda Nabi, tangan baginda Nabi diletakkan di tempat yang sakit dari badan baginda Nabi. Kenapa kalau tidak tangan Siti Aisyah yang membaca Siti Aisyah? Siti Aisyah mengerti, tangannya Nabi lebih berkah. Tangan Nabi lebih berkah, maka tangan Nabi yang ditempelkan ke badan baginda Nabi sendiri. Kemudian membaca muawwidhataini qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Kurang lebihnya seperti itu masalah ruqyah sederhana. Anda boleh membaca ayat apa saja, berdoa dengan apa saja, penting doa itu Anda fahami maknanya dan benar maknanya, itu sah. Yang nggak boleh ada yang kedua, Anda tidak mengerti mana. Qomat kamit, Anda tidak mengerti artinya. Itu haram. Adapun yang ketiga yang Anda mengerti artinya, lalu artinya bertentangan dengan keimanan Anda, lalu Anda baca, keluar dari iman. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya. Ini seputar pemahaman. Kalau Anda berurusan dengan ahli ruqyah, kejujuran yang perintah. Kejujuran saja sudah. Sehingga para kekasih Allah, para ahli ruqyah sejati cukup datang bismillah baca selesai. Tidak harus ada tambahan bermacam-macam. Dengan cara yang aneh-aneh itu tidak ada, biasa saja. Bisa dengan media air tersebut atau kemana langsung sampai Nabi membaca Fatihah. Sahabat Nabi yang melakukan ruqyah dengan membaca Al-Fatihah sambil meniup. Meniup gini. Meniupkan dengan tanpa mengeluarkan, seperti meludah tapi tidak keluar ludahnya. Seperti itu. Dan ini ada. Dan jangan lupa aneh, begitu cara yang diizinkan oleh Nabi, berarti yang paling benar sih. Atau menutup. Seperti itu, insya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan kepada semuanya. Dan yang sakit semoga berobat dengan cara yang diizinkan oleh Allah, diizinkan Rasulullah, tidak melakukan satu yang haram. Dan Anda yang biasa melakukan ruqyah, maka waspada bahasanya Anda jangan masuk wilayah berbohong. Jujur dalam Anda menjadi mendoakan, dan insya Allah itu menjadi sebuah kesembuhan yang sesungguhnya.
Kesembuhan hanya dari Allah. Kita berusaha. Semoga sehat semua lahir batin. Baik semua dunia akhirat. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.